Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Farza Syafel, MPM 053, Prodi Kesehatan Masyarakat. Izin mempresentasikan materi saya pada mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan judul Pengukuran Faktor Risiko pada Penyakit Tidak Menular. Pertama, menjelaskan komponen ukuran epidemiologi pada penyakit tidak menular. Ukuran epidemiologi yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, komponen ukuran epidemiologi yaitu rasio. Rasio merupakan angka perbandingan atau dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan. Jadi rasio adalah perbandingan suatu peristiwa atau event sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan dengan denominator atau Y. Rasio yang digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian, contoh set rasio. Selanjutnya proporsi. Proporsi adalah bagian dari suatu peristiwa atau ukuran yang membandingkan suatu peristiwa sebagai numerator atau X dan peristiwa lainnya sebagai dominator atau Y yang mengandung peristiwa numerator X tambah Y. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Contohnya adalah proporsi kejadian gizi buruk di antara masalah gizi lainnya. Selanjutnya red. Red adalah besar atau peristiwa atau kejadian yang terjadi pada keseluruhan populasi dalam waktu tertentu. Nilai red mengukur kemungkinan kejadian dalam populasi terhadap beberapa peristiwa tertentu, misalnya kasus atau kematian dengan penyakit infeksi. Selanjutnya menjelaskan pemanfaatan insiden red untuk pengukuran faktor rasio. Faktor risiko. Insiden red adalah salah satu bentuk perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian penyakit tertentu. Rate biasanya digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian dalam suatu populasi masyarakat tertentu. Masyarakat dari perhitungan insiden rate antara lain: 1. Mengetahui gambaran masalah penyakit tertentu. 2. Mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi. 3. Memprediksikan kecenderungan atau fluktuatif suatu penyakit. 4. Sebagai dasar untuk upaya preventif dan pengendalian penyakit. 5. Mengetahui beban tugas yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya menjelaskan macam-macam faktor risiko pada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular muncul pada kombinasi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu individu adalah usia, jenis kelamin, dan genetika. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui keadaan individu itu sendiri atau intervensi sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat dimodifikasi tersebut adalah teman merokok. Efek berbahaya dari merokok terhadap kematian yang disebabkan oleh kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit pernafasan kronis telah lama diketahui. Selanjutnya, konsumsi alkohol. Alkohol merupakan zat psikoaktif dengan memproduksi substansi yang membuat ketergantungan pengkonsumsinya. 3. Pola makan yang buruk. Sekitar 16 juta deaths, ukuran potensial kehilangan kehidupan karena kematian dini dan tahun-tahun produktif yang hilang karena cacat, dan 1,7 juta atau 2,8% dari kematian di seluruh dunia disebabkan oleh kekurangannya konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya, kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur merupakan mengurangi risiko penyakit jantung iskemik, diabetes, kanker payudara, dan kanker kolon. Selain itu, aktivitas yang cukup mengurangi risiko stroke, hipertensi, dan depresi. Selanjutnya menjelaskan analisis faktor risiko pada penyakit tidak menular. Seperti namanya, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Penyakit tidak menular, khususnya penyakit kardiovaskuler,
penyakit kanker, penyakit pernafasan kronis, dan diabetes merupakan ancaman utama bagi kesehatan dan perkembangan manusia saat ini. Terdapat 4 faktor perilaku utama penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan membunuh sekitar 35 juta manusia setiap tahunnya, yaitu 60% dari seluruh kematian secara global dan 80% prevalensi pada negara berkembang. Selanjutnya menjelaskan studi-studi faktor risiko penyakit tidak menular. Penelitian deskriptif menjelaskan secara sederhana tentang status kesehatan masyarakat berdasarkan pada data rutin yang telah tersedia atau pada data yang telah diperoleh dalam survei khusus, dan hal ini adalah langkah pertama dalam penyelidikan epidemiologi. Selanjutnya studi ekologi. Studi ekologi atau kolerasi berguna untuk menghasilkan hipotesis. Dalam penelitian ekologi, unit analisis adalah sekelompok orang dan bukan individu. Sebagai contoh, hubungan antara rata-rata penjualan obat anti asma dan kejadian luar biasa tingginya jumlah kematian asma di provinsi-provinsi yang berbeda di New Zealand. Hal ini membutuhkan pengamatan dengan melihat adanya faktor perancu untuk mengeksklusi faktor lain. Selanjutnya, studi cross-seksional. Studi cross-seksional mengukur prevalensi penyakit dan sering disebut studi prevalensi. Dalam sebuah studi cross-seksional, pengukuran faktor risiko dan efek dibuat pada saat yang sama. Selanjutnya, studi kasus kontrol. Studi kasus kontrol merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek atau penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tertentu. Studi kasus kontrol ini juga sering disebut dalam case comparison study, case compare study, atau studi retrospektif dalam kekuatan hubungan sebab akibat. Studi kasus ada di bawah desain eksperimental dan studi cohort, namun lebih kuat daripada studi cross-seksional. Studi cohort merupakan studi epidemiologis non-eksperimental yang sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Pada studi cohort sering digunakan untuk memperoleh hubungan antara faktor risiko dengan kejadian tertentu. Kausa atau faktor risiko diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian subjek diikuti sampai periode tertentu untuk melihat terjadinya efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok subjek dengan faktor risiko dan kelompok subjek tanpa faktor risiko. Studi meta-analisis. Meta-analisis akhir-akhir ini populer dengan penelitian biomedis dan banyak dikemukakan di dalam literatur kedokteran dan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.